Ayo sayang kita langsung berangkat, tidak enak jika nanti sahabat papa menunggu lama. Ucap damar papa dari Rafli. Sabar pa, ini aku bentar lagi siap kok. Jawab Rafli dengan santai. Kamu ini kok dandan lama banget, kayak anak perempuan saja. Kan papa bilang aku harus terlihat rapi di depan sahabat papa itu. Lagian aku heran sih ini ada acara apa kok aku disuruh pakai pakaian rapi begini? Tanya Rafli. Papa Damar hanya tersenyum mendengar ucapan anak semata wayangnya itu. Nanti juga kamu tahu sendiri. Udah ayo buruan. Mamamu kasihan loh udah nungguin dari tadi. Rafli hanya bisa mengambil nafasnya dalam, lalu membuangnya perlahan. Kini Rafli dan Papa Damar sudah keluar dari kamar Rafli dan menuju ruang tamu karena mamanya sudah menunggu di sana sedari tadi. Lama banget loh kamu ini sayang. Ucap Wina mamanya Rafli saat melihat anaknya itu turun dari lantai atas kamarnya bersama suaminya. Nggak tahu ini anakmu mah, dandan kok lama bener kayak perempuan aja. Jawab Papa Damar. Udah deh yang penting sekarang aku udah di sini. Jadi berangkat gak nih malah ngoceh terus? Rafli memutar bola matanya, ia sangat kesal mendengar ocehan kedua orang tuanya yang mengatakan dirinya seperti perempuan. Papa Damar dan Mama Wina hanya menggelengkan kepalanya melihat kelakuan anak mereka. Ya udah yuk. Ajak Papa Damar. Di dalam mobil saat perjalanan, Rafli hanya memainkan game yang ada di ponselnya. Saat tiba-tiba mobil yang dikendarainya sudah terparkir di sebuah restoran milik keluarganya sendiri. Loh Pak kok kita kesini? Bukannya mau ketemu sama sahabat Papa kan? Tanya Rafli dengan raut wajah bingungnya. Ya, kita ketemu sahabat papanya di sini. Jawab Papa Damar. Udah ayo kita turun, pasti mereka udah nungguin kita. Ajak Mama Wina. Kini ketiga orang itu pun turun dari mobilnya dan melangkahkan kaki masuk ke dalam restoran milik Papa Damar itu. Di sana sudah ada sahabat dari Papa Damar, yakni Farah dan Arman, tidak lupa juga putri mereka yang bernama Kayla Putri Irawan. Keluarga Papa Damar pun menghampiri meja keluarga Kayla. Halo Arman, apa kabar kamu? Ucap Papa Damar dengan menjulurkan tangannya kepada Arman yakni ayahnya Kayla. Halo juga Damar, kabarku baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan kabarmu dan keluargamu? Jawab ayah Arman dengan berbalik menanyakan kabar Papa Damar dengan membalas uluran tangan Papa Damar. Kini mereka berdua saling berjabat tangan dan berpelukan, begitupun dengan Mama Wina dan Ibu Farah. Mereka pun saling cipika-cipiki. Ayo mari kita duduk semuanya. Ucap ayah Arman. Semuanya telah duduk di kursi masing-masing yang telah disediakan di restoran itu. Kalian pasti sudah menunggu lama ya? Maafkan kami ya sudah datang terlambat. Papa Damar meminta maaf kepada keluarga ayah Arman. Tidak apa-apa mas, kita belum terlalu lama juga menunggu. Jawab Ibu Farah seraya tersenyum ramah. Kalau begitu kalian sudah pesan makanan? Tanya Papa Damar. Belum, kita tadi nungguin kamu dulu supaya kita pesannya sekalian. Jawab ayah Arman. Papa Damar pun memanggil salah satu pelayan untuk memesan makanan. Papa Damar memesan semua menu makanan yang enak, yang tersedia di restoran miliknya itu. Setelah memesankan makanan, kini antar kedua keluarga itu saling berbincang terlebih dahulu. Ini Kayla ya? Kamu sudah besar sekarang nak, cantik pula. Dulu Om bertemu denganmu saat kamu masih kecil, kira-kira sekitar umur 5 tahunan. Ucap Papa Damar. Dan sekarang kamu tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik. Lanjutnya lagi. Kayla tersenyum malu saat Papa Damar memuji dirinya. Om bisa saja, tapi terima kasih atas pujiannya Om. Lalu anak muda di sebelahmu itu apakah Rafli anak muda? Tanya ayah Arman dengan melirik ke arah Rafli. Sedangkan Rafli hanya tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya samar. Ya Er, ini anakku Rafli. Dia sangat tampan bukan? Sama sepertiku saat aku masih muda. Ujar Papa Damar dengan percaya diri, dibalas dengan tawaan kecil dari ayah Arman, Mama Wina dan juga Ibu Farah.
Kamu dari dulu narsisnya itu nggak pernah hilang loh. Ayah Arman menggelengkan kepalanya. Saat sedang asyik mengobrol, kini pesanan makanannya pun datang. Silahkan menikmati hidangannya Tuan dan Nyonya, ucap salah satu pelayan yang mengantarkan makanan itu. Terima kasih, timpal Papa Damar dan yang lainnya. Ayo mari dimakan, semoga suka ya sama semua menu makanan di sini, ucap Mama Wina dengan tersenyum. Kini kedua keluarga itu pun mulai menyantap hidangan makanan yang berada di atas meja itu dengan tenang. Selama makan, tidak ada obrolan apapun dari dua keluarga tersebut. Beberapa menit kemudian, semuanya telah selesai dengan makannya. Para orang tua itu mulai fokus dengan pembahasan utama, yaitu perjodohan. Papa Damar berdehem pelan untuk memulai pembicaraan yang serius itu. FM. Rafli dan Kayla pun menoleh ke arah Papa Damar. Rafli, Kayla, tujuan kami bertemu di sini itu untuk membahas tentang perjodohan kalian, ucap Papa Damar yang tampak serius berbicara. Mata Rafli dan Kayla pun membulat sempurna, keduanya begitu terkejut mendengar ucapan dari Papa Damar. Papa, maksud Papa apa sih? Perjodohan apa, Pak? Tanya Rafli. Dengar dulu Rafli, kami sudah merencanakan semua ini dari lama. Om Arman, Tante Wina dan juga Kayla jauh-jauh datang ke Jakarta ini hanya untuk membahas perjodohan ini. Papa bercanda kan, Pak? Rafli kekeh masih tidak percaya. Ayah, apa ini semua benar ayah? Kayla pun mulai bertanya kepada ayahnya. Iya nak, ayah dan Om Damar sudah berjanji untuk menjodohkan kalian. Bahkan ayah dan Om Damar sudah menentukan pernikahan kalian, jawab ayah Arman. Apa? Menikah? Ucap Rafli dan Kayla secara bersamaan. Ya betul, besok lusa kalian akan segera menikah, ucap Papa Damar. Papa jangan gila ya. Aku masih sekolah, Pak. Bahkan aku sebentar lagi ujian. Meskipun Papa akan menjodohkan aku, setidaknya tunggu aku sampai lulus SMA dulu, kesal Rafli. Keputusan kami sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Kami juga tidak menerima penolakan, tegas Papa Damar. Ibu, bilang sama Kayla, ini semua tidak benar kan? Kayla bertanya kepada ibunya dengan menatap sendu wajah ibunya itu. Sudahlah sayang, kamu terima saja perjodohan ini ya. Kamu masih bisa sekolah kok, meskipun kamu sudah menikah nanti, ucap Ibu Farah dengan menatap wajah cantik putri kesayangannya itu dan menggenggam erat tangan Kayla. Ya, apa yang dikatakan ibumu benar nak. Kamu masih bisa sekolah sampai kamu lulus, meskipun kamu sudah memiliki suami. Kini ayah Arman ikut berbicara. Papa harap, sudah tidak ada lagi protes ataupun penolakan dari kalian berdua. Karena kami tetap akan menikahkan kalian besok lusa, ucap Papa Damar dengan tegas. Rafli mengambil nafasnya dalam, lalu mengeluarkannya secara kasar. Terserah Papa sajalah, suka-suka kalian. Rafli pun akhirnya pasrah dengan keputusan orang tua mereka. Mama yakin kok, Kayla anak yang baik, dia akan menjadi istri kamu yang baik dan melayani kamu dengan baik juga. Mama Wina mencoba menenangkan Rafli. Terus apa kata teman-teman aku nanti kalau mereka tahu Rafli sudah menikah di saat masih sekolah? Kesal Rafli. Kamu tidak usah menceritakan status kamu sama semua teman kamu. Sebelum kamu lulus, kamu bisa merahasiakannya terlebih dahulu, ujar Mama Wina. Terserah kalianlah, aku pusing, ketus Rafli dengan memalingkan wajahnya ke sembarang arah. Rafli pun terlihat pasrah dengan perjodohan ini, percuma ia menolak karena keputusan kedua orang tua mereka memang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Begitupun dengan Kayla, ia pun sama hanya bisa pasrah dan menerima kenyataan ini. Kini hari pernikahan Rafli dan Kayla pun telah tiba. Acara ijab kabul digelar di kediaman Om Indra, adik dari ayah Arman. Acaranya pun hanya dihadiri oleh keluarga saja, sebab tidak banyak yang tahu dengan pernikahan Rafli dan Kayla.
Rafli terlihat sangat tampan dengan memakai taksido, dan Kayla terlihat sangat cantik dengan balutan kebaya berwarna putih dan hiasan yang natural di wajah cantiknya. Kini mereka berdua pun sudah duduk berdampingan dan bersiap melakukan acara ijab kabul. Rafli menjabat tangan ayah Arman. Saya nikahkan putri kandung saya yang bernama Kayla Putri Irawan binti Arman Irawan kepada engkau saudara Rafli Kaisar Arganta bin Damar Arganta dengan mas kawin uang senilai 1 miliar rupiah dengan emas 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kayla Putri Irawan binti Arman Irawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Ucap penghulu. Sah, sah, sah. Ucap semuanya serempak. Alhamdulillah, sekarang kalian telah sah menjadi sepasang suami istri. Akhirnya Rafli dan Kayla pun telah sah menjadi suami istri. Rafli mengucap ijab kabul dengan sekali tarikan nafas. Setelah ijab kabul digelar dan mereka pun telah sah. Kayla berlari menuju kamarnya. Ia masih tak percaya bahwa dirinya sekarang sudah menjadi istri orang lain. Aku sekarang telah sah menjadi seorang istri dari orang yang tidak aku kenal sama sekali. Ya Allah, bagaimana nasib aku ke depannya? Apakah aku akan bahagia dengan pernikahan ini? Gumam Kayla yang terdengar oleh ibunya yang berada di ambang pintu kamarnya. Ibu Farah pun masuk ke dalam kamar anaknya dan menghampiri Kayla yang sedang duduk di tepi ranjang. Kayla sayang, sekarang kamu sudah menjadi seorang istri. Ibu yakin kamu akan bahagia menikah dengan Nak Rafli. Ingat sayang, kamu harus jadi istri yang baik untuk suamimu. Kamu harus melayaninya dengan baik, kamu tidak boleh membantah perkataan suami. Ibu hanya bisa mendoakan pernikahan kamu, ibu doakan semoga kalian bahagia. Meskipun kalian menikah karena perjodohan, ibu yakin kamu akan menemukan kebahagiaanmu. Begitu nasihat Ibu Farah kepada Kayla, sedangkan Kayla hanya mendengar nasihat ibunya dengan menatap mata sang ibu. Kayla akan mencoba ikhlas Bu dengan pernikahan ini. Ibu doakan Kayla selalu ya supaya Kayla bahagia bersama suami Kayla. Ucap Kayla dengan sendu dan memegang tangan sang ibu dengan erat. Kini Ibu Farah pun memeluk tubuh sang putri tercinta. Tanpa kamu meminta pun doa ibu akan selalu menyertaimu Nak. Lirih Ibu Farah. Sekarang kita ke depan lagi yuk, kasihan mertua dan suamimu menunggu di sana. Ajak Bu Farah dengan melepaskan pelukannya. Kayla pun menuruti perkataan Bu Farah untuk menemui suami dan mertuanya itu. Sayang, mulai hari ini kamu akan tinggal di apartemennya suami kamu. Ucap Mama Wina. Iya Tante, aku akan ikut kemana suami aku tinggal. Jawab Kayla dengan tersenyum. Rafli yang mendengarnya hanya melirik sekilas dan berdecih kesal. Ia begitu tidak suka mendengar Kayla menyebutkan dirinya sebagai suami. Panggil Mama dong Nak, Mama ini sudah menjadi mamamu, jangan panggil Tante lagi. Ujar Mama Wina. Ayah maaf Ma, Kayla lupa. Kayla pun tersenyum canggung. Kamu harus ingat pesan ibu tadi ya Nak. Ucap Ibu Farah mengingatkan nasihat yang tadi ia berikan. Kayla mengangguk seraya tersenyum samar. Dan Nak Rafli, ibu titipkan Kayla sama kamu ya. Jaga Kayla dengan baik dan tolong jangan sakiti dia. Mohon Ibu Farah. Dan satu lagi, jika kamu sudah tak menginginkannya lagi tolong pulangkan Kayla kepada kami dengan keadaan baik-baik. Timpal ayah Arman. Iya Bu, ya. Jawab Rafli singkat dengan tersenyum ke arah Bu Farah dan ayah Arman. Sekarang kita antarkan kalian ke apartemen ya, dan Kayla kamu besok sudah bisa masuk ke sekolah kamu yang baru. Papa sudah mendaftarkannya, kamu akan satu sekolah dengan Rafli. Ucap Papa Damar. Kayla hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Kini antar kedua keluarga itu pun pergi menuju apartemen milik Rafli. Di apartemennya sudah disiapkan semua keperluan mereka. Begitupun dengan alat-alat rumah tangga dan keperluan lainnya sudah tersedia. Sebab semuanya itu disiapkan oleh Papa Damar dan juga Mama Wina yang menyuruh orang suruhannya untuk menyiapkan keperluan anak dan menantunya itu. Tiba di apartemen Rafli yang terletak di lantai 25, kini semuanya sudah masuk di apartemen itu. Kayla, nanti malam ayah dan ibu harus pulang ke Bandung.
Kamu jaga diri di sini baik-baik ya. Ayah dan ibu janji akan sering ke sini untuk melihatmu. Ucap Ayah Harman. Apa kalian tidak bisa lebih lama lagi di sini? Aku akan merindukan kalian nantinya. Aku tidak biasa jauh dari kalian. Lirih Kayla dengan menatap kedua orang tuanya itu dengan sendu. Kamu sudah memiliki suami, nak, dan di sini juga ada Papa Damar dan Mama Wina sebagai pengganti kami. Anggaplah mereka seperti orang tuamu. Kami yakin mereka akan menyayangimu seperti mereka menyayangi Nak Rafli. Ucap Ayah Harman. Iya Kayla, anggaplah kami sebagai orang tuamu juga. Kami akan menyayangimu di sini. Ujar Papa Damar. Baiklah kalau begitu, ayah dan ibu hati-hati di jalan. Sering-sering jengukin Kayla di sini. Ayah Harman, Ibu Farah dan Kayla pun mereka berpelukan sebagai tanda perpisahan. Sebab mereka akan jauh dan jarang sekali untuk bertemu. Ya udah kita para orang tua pamit dulu ya, dan kalian pengantin baru segeralah istirahat. Ucap Mama Wina. Kini keempat orang tua mereka pun sudah pulang dari apartemen itu. Sekarang hanya tinggal Rafli dan Kayla. Kita pisah kamar ya, gue nggak mau satu kamar sama lo. Ketus Rafli. Lalu sebelah mana kamarku? Tanya Kayla. Rafli menunjukkan salah satu kamar yang akan ditempati Kayla, kamar di dekat dapur. Beruntungnya di apartemen itu ada 2 kamar yang tersedia, sehingga Rafli tidak perlu untuk satu kamar dengan Kayla. Baiklah, kalau begitu aku masuk kamar dulu untuk membereskan baju-bajuku di sana. Pamit Kayla. Tunggu. Kita belum bicara soal apa saja yang boleh lo lakuin di apartemen gue ini. Sergah Rafli saat Kayla akan beranjak masuk ke kamarnya. Nanti saja, badanku sudah lengket. Aku mau mandi dulu, nanti setelah itu kita bicara. Jawab Kayla. Ya sudah, kalau lo udah selesai mandi, kita bicara di sini. Kayla pun pergi dan beranjak masuk ke kamar yang akan ia tempati itu. Ia memilih membereskan semua baju-baju ini terlebih dahulu ke dalam lemari, lalu setelah itu ia akan mandi untuk menghilangkan rasa lengket di badannya. Lumayan bersih juga kamarnya, aku pasti nyaman tidur di sini. Gumam Kayla seorang diri dengan mencoba duduk di atas ranjang yang menurutnya sangat empuk dan nyaman. Aku beresin dulu deh baju-bajunya, abis itu mandi. Kini Kayla pun mulai membereskan pakaiannya ke dalam lemari, dan setelah selesai ia pun masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri.